Sebenarnya kemauan manusia ini adalah sebenarnya kemauan Allah. Kemauan manusia ini adalah kemauan Allah, iya. Kemauan manusia itu kemauan Allah, benar. Cuman kita mau pegang pendapat yang mana? Apakah kita memahami manusia ini adalah wayang? Ya, wayang berarti kan cici, bisa gerak ku dalang. Sagala rupana gerakna ku dalang, bener eta hakikatna. Tapi lamun orang megang kos gitu berarti kita orang lamun kejadian anu nimpa ka orang goreng berarti orang nyalahkeun Allah. Bener. Mun kejadian goreng ka orang nyalahkeun Allah. Duh, orang diciptakeun miskin ku Allah, yang geus miskin. Ya, bener tuh. Jadi, orang mapan jalan tengah teh ya. Lamun kalau pada posisi kita ini berusaha, maka kita kan kalau dulu saya pernah menjelaskan ada dua garis besar dalam pandangan terhadap takdir, misalkan terhadap usaha manusia, terhadap kasab manusia. Ada pandangan Jabariyah, ada pandangan Qadariyah. Kalau Jabariyah menganggap segala sesuatu itu udah diatur sama Tuhan, sama Allah. Kita nggak punya hak apa-apa. Ya itu Jabariyah. Jadi, terus lawannya Qadariyah. Oh, Allah nggak punya peran. Semuanya peran kita. Ya, kita kaya ini karena kita pintar kayak kita hebat karena kita punya ini, punya itu karena kita. Nggak ada tercampur Allah. Ya. Itu Qadariyah. Nah, kita di tengah-tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Antara kita ini digerakkan oleh Allah, juga kita punya hak untuk bergerak sendiri. Di tengah-tengah itulah kita menjadi namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Siapa yang mencetuskan? Yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari. Makanya kita sebut Al-Asy'ariyah atau Asy'ariyah kita mah. Jadi pada sisi tertentu kita betul digerakkan oleh Allah, tapi pada sisi yang lain kita juga punya hak untuk menentukan diri kita. Karena itu takdirnya dibagi dua. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Ya. Atau apa namanya? Qada ya, qada. Ada mu'allaq, ada mubrom. Kalau mu'allaq berarti terkait dengan kasabiyah, dengan sebab orang berusaha bisa kaya, orang dagang bisa kaya, sukses. Orang rajin jadi pintar. Itu kan terkait dengan hukum alam. Nah, tapi tidak semua orang dagang, orang usaha, orang kerja jadi kaya. Berarti yang menentukan akhirnya adalah Allah. Pas di tempat akhirnya kita harus mengatakan, oh iya mah Allah mengatur, tak itu. Jadi makanya takdir itu kan dibuat misteri sama Allah, ditutup hijabnya. Kita kan nggak tahu nih, anak 20 tahun sedang bersemangat-semangatnya, kan belum tahu dia apakah jadi orang kaya atau jadi orang miskin, jadi orang pintar atau jadi orang bodoh, kan belum tahu dia, belum tahu. Karena dia belum tahu, maka dia harus berusaha terus untuk melihat takdirnya di 20 tahun yang akan datang. Sudah 40 tahun baru dia bisa bilang, oh sudah bekerja keras, udah belajar keras, udah luar biasa perjuangannya, tetap masih bodoh, tetap masih miskin. Ya berarti memang ketentuannya miskin. Tapi satunya lagi dari usia 20 udah usaha keras, udah belajar keras, udah luar biasa perjuangannya, berdarah-darah, ya sedih-sedih, nangis-nangis, dihina-hina, akhirnya umur 40 tahun jadi kaya. Ya berarti takdirnya kaya. Jadi kalau itu kan takdir ini kan dihijab sama Allah, nggak tahu, coba. Ya kan? Kita juga nggak tahu nih. Misalkan kita ini udah berumur, apakah nanti kita meninggal pada husnul khotimah atau husnul khotimah kan juga belum tahu. Karena itu apa yang dilakukan? Apa yang kita lakukan? Berusaha bagaimana meninggal pada saat husnul khotimah, kan begitu. Itu kan takdir di akhir itu, di akhir. Tapi kita usaha sekarang. Namanya tadi itu fastabiqul
khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, cari pahala, beramal, bersedekah. Wah, namanya fasalul khair. Jadi gitu Pak Haji. Jadi kita punya hak untuk menentukan, menggerak, berusaha. Nanti Allah jualah pada akhirnya yang menentukan. Itu yang lebih jadi enak gitu. Ya mungkin ngajinya itu episodenya segitu begitu, nanti disambung mungkin juga akan begitu juga ya. Jadi seperti itu Pak Haji. Ya pendapat saya sederhana aja saya mau gitu melihatnya. Jadi kalau kita berbuat baik itu sebenarnya sesungguhnya adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri atau dengan usaha kita. Jadi gini Pak, satu, kita berbuat baik ini usaha kita, betul. Tapi kita bisa tahu baik itu dari mana? Ya. Kereteg hati nih Pak Haji Asep. Ya. Kereteg hati kita jadi melakukan baik itu dari mana? Dari Allah. Namanya taufik. Kan kita sudah suka berdoa billahi taufik wal hidayah. Billahi dengan Allah. At-taufik, kereteg hati yang melakukan sesuatu itu namanya taufik. Wal hidayah. Hidayah itu petunjuk. Petunjuknya bagus saya. Salat alus, salat ke masjid alus. Betul. Itu kan petunjuk hidayah. Kita bergerak menuju hidayah namanya taufik. Siapa yang ngasih? Allah. Terus siapa yang bergeraknya? Kita. Allah yang ngasih taufik, Allah yang ngasih hidayah ke hati kita, maka kita bergerak. Makanya tidak bisa kemudian dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Akhirnya orang banyak di rumah juga sama, dikasih taufik, dikasih hidayah, tapi nggak ada kereteg hati. Cicing ini mah itu dapat hidayah Pak, nggak dapat taufik. Gitu. Pada akhirnya usaha itu ya usaha kita diiringi billahi dengan Allah. Makanya billahi taufik wal hidayah. Nah, kalau billahi taufik wal hidayah enggak sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ya, selanjutnya hubungan suami istri yang sering mengeles ini istrinya, apakah itu jadi apa? Jadi solusi untuk nyambung dengan itu Pak Haji Asep? Saya setuju Pak Haji. Saya setuju. Kalau istri itu ngeles terus, suaminya minta berhubungan badan, saya setuju, nyandung lagi. Tapi waktunya sepanjang dia menikah. Sejak awal sampai sekarang 30 tahun menikah, ngeles terus. Di bang sami itu mantel sehat. Akhirnya sejak nikah, ya 5 tahun udah berhubungan ngeles mulu, nyanggesan. Bener tuh? Ya, atau 1 tahun lah. Oh iya bang, iya bang, kumaha. Apaan kewajiban suami istri? Eta teh kewajiban suami istri. Suami ngasih nafkah batin, istri ngasih nafkah batin juga. Lah kalau nggak terjadi, ya berarti nggak melakukan. Ya berarti kan itu gagal dalam melakukan kewajiban suami istri. Ya tapi lah mentibang seminggu, sebulan, hanya wajar atuh. Mau jadi wae alasan. Amun sepanjang pernikahan ngeles wae tah, ngeusan mendingan. Bener. Tanggesan lah nyandung. Jangan suka melepaskan yang sudah ada. Yang bagus menambah gitu. Nah, gitu. Didukung begitu. Jadi gitu Pak Haji, saya setuju asal ngelesnya bertahun-tahun. Gitu. Tapi kalau misalkan ngelesnya karena ada orang lain, kayak sekarang lagi viral tuh di Tirtajaya, tahu ya? Ada laki-laki suami dibunuh di tempat tidur, ya oleh istri dan selingkuhannya. Waduh, itu rame viral kan di Karawang rame wae, kasus wae. Nah, kalau ada orang lain pihak ketiga, wah ini masalah lagi. Ya kalau misalkan tadi ngeles karena capek, karena apa, kemudian akhirnya setahun tidak melaksanakan hubungan, ya udahan aja. Atau ya nyandung tenan hanya hubungan ambung daripada ngerental. Tapi kalau cuma seminggu, sebulan wajar lah. Atau misalkan habis melahirkan, ya nunggu aja masa nifas. Tapi kalau itu dijadikan alasan ya salah. Tapi kalau ngeles terus bertahun-tahun ngeles, ya mendingan
nambah dulu. Solusi itu. Gitu. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena dia tidak bisa melaksanakan kewajiban. Dosa, Pak. Suami jadi dosa, istri jadi dosa. Saya tambah hak dan kewajibannya. Gitu Pak Haji ya. Yang terakhir, Jadi, ini saya setuju. Ya, hukumnya memperkosa istri. Bagaimana hukum yang perkosa istri? Tidak boleh, Pak. Enak aja. Sekarang ada undang-undang itu apa namanya tadi? Bukan apa namanya? Yang baru disahkan itu. Kekerasan seksual itu. Itu nggak boleh suami memperkosa istri. Apa sih maksudnya memperkosa istri? Paksa terus. Ya. Jadi gini Pak, ada orang-orang yang punya kebiasaan seksual yang berbeda Pak. Nah ini kemudian berkembang di Indonesia sekarang ini. Istri itu dijadikan objek seksual saja. Misalkan suaminya hiperseks, kemudian suaminya itu punya imajinasi seks yang luar, yang ekstrim. Ya, istri digebukan bola, itu namanya. Ada itu Pak, seks ekstrim. Nah yang begitu-begitu nggak boleh Pak, haram Pak. Jadi hubungan badan itu adalah rahmat Pak. Rahmatnya naon sih? Kasih sayang. Berarti kalau kasih sayang urusannya lembut dong. Lembut. Mapai. Lembut. Jadi lamun memperkosa berarti kekerasan Pak. Tadi dia seks ekstrim itu yang nggak boleh itu Pak. Tapi kalau misalkan tibang nyingsatkeun kemudian orang lain ya tenan ada mah lain merkosa eta mah. Eta mah. Jadi definisi merkosanya dulu apa? Seks dengan kekerasan. Tapi kan kalau seks itu dengan kekerasan Pak. Kalau nggak ada keras nggak mungkin ya. Ya udah Pak Haji. Ya kalau nggak keras berarti nggak mau. Nggak jadi ya. Maksudnya dengan kekerasan yang tangan gitu. Nah, sekarang itu sudah berkembang Pak. Makanya ada undang-undang itu, ada pepaksaan. Itu bukan memperkosa itu. Jadi definisi perkosanya apa? Terus jelas juga. Iya, kalau hanya memaksa kemudian langsung nangkep kemudian langsung nyingsatin itu biasa aja tuh. Gitu. Tapi kalau sampai dipukulin dulu kemudian wah itu udah seks ekstrim, itu nggak boleh, itu yang namanya begitu. Jadi di dalam Islam itu hanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka perempuan istri-istrimu itu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu nanti ma'ruf teh. Ma'ruf itu no? Ma'ruf itu cara yang umum dan baik. Umum dan baik. Umumnya biasa gitu. Dan baik. Ya, yang baik gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Asep. Terima kasih Pak Haji sekalian karena waktunya sudah menjelang siang. Jam 6. Untuk pertanyaan berikutnya mudah-mudahan bisa disampaikan untuk yang selanjutnya akan datang. Sekali lagi ini mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Pak Asep dan juga bagi kita sekalian dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kepalatul majlis. Subhanallah wa subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.